Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sri Wuryaningsih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Baik anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan segitiga Pascal untuk bilangan berpangkat pada operasi aljabar. Silakan kalian perhatikan video yang akan Ibu tampilkan. Jika ada kesulitan silakan hubungi Ibu. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum anak-anakku. Kita akan belajar tentang bilangan berpangkat ya. Pada operasi aljabar terdapat bilangan berpangkat aljabar. Nah, untuk menggunakan pangkat itu sebagai dasarnya kita harus mengetahui dulu segitiga Pascal, karena ini akan bisa kita gunakan untuk menghitung bilangan berpangkat dalam operasi aljabar. Nah, sebelum Ibu menerangkan penggunaan segitiga Pascal itu untuk bilangan berpangkat, ya Ibu akan cerita sedikit tentang bagaimana awalnya para ahli menemukan segitiga Pascal ini, angka segitiga Pascal ini. Jadi bermula dari jalur suatu perjalanan. Misalkan seseorang ada berada di titik ini ya. Kemudian kalau dia hanya ingin ke sini, maka dia hanya melakukan perjalanan satu langkah, satu jalur saja ya. Hanya begini saja. Nah, seperti itu ya. Nah, demikian pula kalau dari satu mau ke satu sini, dia hanya melakukan perjalanan satu jalur, satu langkah. Ini saja. Nah, tetapi kalau dia ingin melangkah ke angka 2 ya, maka dia bisa dua jalur. Ke sini, belok ke sini. Satu, kemudian ke sini, dua. Sehingga muncullah angka 2 seperti itu ya. Nah, kemudian jika orang itu dari titik 1, dari angka 1 mau ke angka ke sini tempat ini ya. Tadinya angka-angka ini belum angka 3 tapi masih bentuk A, B, C, D gitu. Ini karena sudah Ibu tulis dalam bentuk segitiga Pascal sudah berbentuk angka-angka. Awalnya bukan angka ya. Jadi ada orang ingin ke sini ya. Kemudian ada orang dari sini kemudian ingin ke sini gitu loh. Maka dia bisa melakukan perjalanan dengan 3 cara. Pertama 1, 2 ya. Kemudian ini Ibu hapus dulu. Nah, yang ketiga ini 1, nah dia belok ke sini 3 ya. Jadi maka muncullah angka 3 gitu ya. Nah, demikian pula jika dia ingin ya. Nah, kalau ingin ke sini sama ya, masih ada 3. Kita cek 1, 2 ya. Nah, yang ketiga 1 belok sini, nah 3 ya. Nah, demikian seterusnya sampai mereka sampai ke angka-angka 6, 10. Nah, ternyata dari percobaan tadi ya, mereka bisa menyimpulkan bahwa oh di sini 6, oh ini 10 dengan menggunakan jalur-jalur tadi. Nah, ternyata dengan angka-angka ini kita bisa melihat langsung kan Kak. Ternyata 2 itu asalnya dari 1 tambah 1. 3 itu 1 tambah 2 ya. 4 itu 1 tambah 3 ya. Kemudian 6 itu 3 tambah 3 dan seterusnya ya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada angka-angka ini ya, kalau kita jumlahkan nanti merupakan suatu angka yang beraturan ya. Ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 16, ini 32 dan seterusnya ya. Semakin ke bawah semakin besar ya. Nanti ini akan berguna lagi untuk pola bilangan ya pada barisan deret kelas 8 ya, itu dulu ya yang kita harus perhatikan. Nah, angka-angka ini harus kalian ingat Kak, nanti karena ini berkaitan dengan bilangan berpangkat ya. Perhatikan ya. Nanti kalau pangkatnya 2 ya, pangkat 2, maka yang kita gunakan ini ya. Ya. Jadi gunakan ini pangkat 2. Jadi urutannya begini nih.
kalau kita mau buat suatu bilangan ya, dia menyebutkan dari angka 1. Ini 1, 0, 1, 2 ya. Jadi ini cuma kita akan menghitung A tambah B pangkat 2. Maka angka-angka ini yang kita akan gunakan. Nah, biar jelas, Ibu akan berikan contoh misalkan seperti ini. Kecilkan dulu ya. Nah, misalnya ini. A plus B pangkat 2. Nah, jadi seperti yang sudah kamu pelajari bahwa A plus B pangkat 2 itu adalah A kuadrat ditambah 2AB. Enggak cukup. A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Lihat di sini angkanya. Angka 1, 2, 1. Ini cocok dengan bilangan segitiga Pascal di baris yang kedua ya, gitu. Nah, perhatikan ini. Nah, kemudian Ibu akan menghitung misalkan A tambah B pangkat 3. Ini Ibu hapus dulu ya. Ini Ibu hapus dulu karena papanya tidak cukup ya. Ini A plus B pangkat 3 ya. Pangkat 3 berarti kita baris ketiga. Baris ketiga di sini ya. Angkanya 1, 3, 3, 1. Jadi langkah awalnya begini Kak ya. Pertama kamu tulis dulu A ya. Kalau A pangkat 3 maka nanti ada 4 suku ya. Yang kita buat ada 4 suku. Sama dengannya nggak usah Ibu tulis ya biar papan tulisnya cukup. Jadi kalau A tambah B pangkat 3 maka nanti ada 4 suku. Suku yang pertama A ya. Kemudian yang kedua AB. Yang ketiga AB. Yang keempat B saja. Nah, bagaimana cara memberi pangkatnya? Perhatikan di sini. Kita lihat di sini suku ketiga adalah baris ketiga adalah angkanya 1, 3, 3, 1. Berarti ini di A-nya koefisiennya 1, di AB koefisien yang ini 3, yang ini juga 3, yang ini 1. Nah, kemudian ini kita kasih ya tanda plus. Ya, karena AB-nya plus. Nah, kemudian A-nya kita berikan pangkat 3. A pangkat 3 ya. B-nya juga pangkat 3. Bagaimana di AB? Dari A ke kanan pangkatnya turun. A pangkat 3 berarti di sini A pangkat 2. Ya. Kemudian di sini pangkat 1, enggak usah tulis. B ke atas naik. B pangkat 1, tulis B aja. Kemudian pangkat 2. Sehingga A tambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 plus 3A kuadrat B plus 3AB kuadrat plus B pangkat 3. Ini silakan kalian catat ya Kak, supaya kalian nanti mengerti. Jadi dari awal kalian catat dulu tentang pola-pola segitiga Pascalnya. Ya, Ibu beri waktu agak lama supaya kamu mencatat dulu ya. Ya, nanti kamu screenshot saja terus kamu catat ya. Nah, Ibu akan berlanjut. Ini Ibu hapus ya Kak. Ini Ibu hapus dulu ya. Sekarang kita akan mencari bagaimana A tambah B pangkat 4. Ini Ibu hapus dulu. Pangkat 4 tuh cukup banyak tempatnya, jadi Ibu akan menggunakan posisi papan tulisnya dengan posisi miring ya.
pangkat 4. Pangkat 4 berarti ada di baris yang keempat, yaitu ini ya. Oke, angkanya 14641. Ya, Ibu tumpuk di sini. A tambah B pangkat 4. Langkah pertama, kalau pangkat 4 berarti nanti ada 5 suku ya, 5 suku. Berarti suku yang pertama adalah terdiri dari A saja. Kemudian ya, yang di tengah-tengahnya selalu bergandengan AB, 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 yang terakhir B. Waduh, B-nya di sini ya Kak, nggak bisa buat nulis itu. B. Nah, untuk yang paling kiri dan paling kanan pangkatnya sesuai dengan soal. Karena ini pangkat 4, maka ini pangkat 4. Ini juga pangkat 4. Nah, angka tengah ini kita gunakan tadi angka yang di segitiga Pascal. 1, 4, 6, 4, 1 ya. Jadi ini 1, di sini plus 4. Ya. Ini plus 6. Ini plus 4. Nah, plus B pangkat 4. Ya. Kemudian yang A, jadi pangkat A nya semakin mana semakin turun. 4 di sini pangkat 3 ya. Kemudian habis 3 2, kemudian 1 nggak usah tulis. Yang B nya naik ya, 1 nggak usah tulis, sama aja B, berarti B itu berarti B pangkat 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga A tambah B pangkat 4 itu sama dengan A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4. Wah, nggak cukup papan tulisnya ya. A B, papan tulisnya tidak cukup, Ibu buat di sini ya, ditambah 4 A B pangkat 3 plus B pangkat 4 ya. Semakin kita memangkatkan pangkat yang lebih tinggi, maka semakin banyak lagi suku-sukunya gitu ya. Jadi biar jelas, kamu harus mencatat di buku ya. Dicatat dulu, ditulis dulu segitiga Pascalnya, baru kalian menyalin ya apa yang sudah Ibu jelaskan di sini. Nah, kalian bisa mencoba untuk pangkat 5, pangkat 6 dan seterusnya ya. Sementara itu saja, tapi Ibu akan ulangi lagi ya, bagaimana langkah mencarinya. A plus B pangkat 4. Oke, Ibu akan ulang lagi ya. Ini Ibu hapus dulu semuanya. Ya, untuk pangkat 4. Berarti di sini A tambah B pangkat 4 ya. Langkah pertama, karena pangkat 4, maka nanti ada 5 sukunya ya. Suku yang pertama terdiri dari A sesuai dengan soalnya. Suku kedua, ketiga, dan keempat adalah AB. AB, AB, AB. Nanti di sini yang kelima B saja. Nah, kemudian cara memberi pangkatnya, suku yang paling kiri dengan paling kanan pangkatnya sesuaikan dengan soal.
Ya, karena ini pangkat 4 maka di sini A pangkat 4, B-nya juga pangkat 4. Kemudian yang di tengah-tengah kita isi dengan angka-angka yang sesuai dengan di segitiga Pascal ya. Tadi pada baris keempat angkanya 146 ya. 146 41. Bentar. Ibu turunkan ini bisa nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima ya, ada. Oke, 14641 berarti ini koefisien di A pangkat 4 1, kemudian di AB ini adalah 4 ya. Jadi sini plus 4. Kenapa plus? Ikuti soalnya ya. Plus 4 berarti di sini plus 6. Kemudian di sini plus 4. Nah, ini yang di sini koefisiennya 1 yang B pangkat 4. Kemudian cara meletakkan pangkatnya, pangkat A itu ke kanan semakin turun. Berarti di sini habis 4 berarti dikecilin dulu. Kasih jarak. Ya. Berarti di sini 4 A pangkat 3 B ya ditambah B pangkat 4 ditambah ini bawah dulu ya, ini 6, ingetin 6 ya. Ditambah 6 A kuadrat B ditambah 4A B plus B pangkat 4. Nah, sekarang kita mau memangkatkan yang BB ini, yang B belum ada pangkatnya. Untuk B ke kanan berarti dia naik ya. Ini B pangkat 1 ya. Pangkat 1 boleh nggak ditulis ya. Yang ini B pangkat 2, yang ini B pangkat 3, kemudian B pangkat 4. Nah, maka jika kita ulang lagi, A tambah B pangkat 4 menjadi A pangkat 4 ditambah 4 A pangkat 3 B ditambah 6 A kuadrat B kuadrat tambah ini kuadrat ya, tambah 4, nah nggak cukup tambah 4 A nya habis 2 berarti 1, B nya pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Nah, itu ya untuk bagaimana cara kita menggunakan bilangan berpangkat dengan segitiga Pascal.